pulang kampung kalau usaha begini. Akhirnya apa? Jadinya nggak bisa pulang kampung. Tapi kalau kita niat Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang memberikan rezeki, bisa ya bisa. Semua itu tergantung ucapan kita. Orang yang resah di dalam masalah rezeki itu di dalam kitab Tajul Urus disindir, termasuk orang yang kufur, orang yang sudah musyrik, orang yang sudah tidak yakin dengan Gusti Allah. Naudzubillah min. Maka jangan resah, Bu. Hari besok, hari apa jangan resah. Kita ketika dikasih rezeki sekarang, alhamdulillah dibagi rezekinya sama orang-orang fakir miskin, tapi juga kita ingat ketika kita nanti susah. Itu aja, gitu loh. Artinya nabung, gitu loh. Artinya nabung, hebat. Tapi jangan dipikirkan nanti bagaimana. Itu nanti sudah ada yang ngurus. Siapa? Gusti Allah Subhanahu. Kalau kita sudah punya taslim, pasrah sama Allah, itu nanti puncaknya doa ya di situ. Kalau kita belum pasrah sama Allah, nggak kabul doa kita itu. Maka harus taslim. Dan pasrah itu bagaimana? Pasrah itu sudah diserahkan sama Allah, nggak usah diingat-ingat permintaan kita. Gitu. Jangan kapan saya dikabulkan. Jangan mikir itu. Masalah kabul dan enggaknya itu nanti urusannya Gusti Allah. Tetap dikabulkan asal kita sudah pasrah, lupa dengan apa yang kita minta. Yang penting selalu minta terus sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allim rahimahullahu ta'ala. Jadi harus yakin. Wa amalu bil arkan, harus dikerjakan dengan organ tubuh. Yazidu bisa tambah bitaati dengan taat. Wa yaqusu dan bisa kurang apa iman bil isyani dengan durhaka. Wa yuqawi dan bisa kuat apa iman bil ilmi dengan ilmu. Ilmu itu juga bisa kuat dengan lantaran kita nyari ilmu. Itu iman. Ya, iman bisa kuat dengan ketika kita nyari ilmu. Contoh, di dalam kitab Thaharatul Qulub itu diterangkan iman seseorang seperti tanaman jagung. Tanaman jagung itu kalau sering disiram, sering dipupuk, ya, iman kita sering buat ngaji, buat pikir, sering kumpul-kumpul sama orang-orang yang soleh, sering berbuat baik. Ini ibarat tanaman jagung sering disiram, sering dipupuk. Berarti akan gemuk-gemuk, akan berkembang baik. Bahkan bisa berbuah jagung yang menyenangkan bagi petaninya. Nah, ketika kita ini nanti sudah berpikir dan mencari ilmu, akhirnya berkembang. Otak manusia, pikiran ini mengkerut. Tapi kalau nggak buat mikir, tapi kalau sering buat pikir, buat mikir, ini akan mekar. Kadang kita itu kan mohon maaf, ngaji cuma dengerin malah ngantuk kadang. Maka otak kita suruh mikir itu susah. Tapi dah alhamdulillah datang-datang walaupun jidur itu, alhamdulillah jidur ngaji sambil tidur, jidur ngaji sambil apa ngantuk itu dah alhamdulillah gitu. Tapi kan otaknya itu beku, nggak mikir, sialan banget bro. Darahnya Pak. Harusnya dengerin dan harus berpikir. Biar mekar otak kita ini, pikiran kita mekar ilmu kita. Dan tanaman jagung sering disiram, sering dipupuk, ini akan bagus. Iman kita sering buat ngaji, buat pikir, buat tafakur, makin kuat, makin berbuah. Buahnya apa? Akhlakul karimah. Buahnya yaitu kita punya akhlakul karimah, perilaku yang diridhoi oleh Gusti Allah Subhanahu. Lah kok masih sering ngaji, setiap minggu ngaji, setiap hari ngaji, setiap hari baca Quran, tapi perilakunya nggak seperti Al-Quran, berarti itu ngajinya cuma lewat doang, nggak mau mekarin otaknya, nggak mau mekarin pikirannya. Ini harus disiram. Bagaimana cara nyiram, Pak? Kalau kita belum paham, yuk ngaji sama orang yang sudah paham. Pak Ustadz Ramadan, Pak Ustadz Iskandar, Pak Mu'alim, itu ada yang permasalahan, tanyakan. Jangan cuma baca Quran. Apa enggak bagus Pak baca Quran? Bagus, tapi kalau kita enggak paham, kalau enggak mau nanya juga paham. Maka di sini wa yuqawihu bil iman. Ilmu itu bisa menguatkan keimanan seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqdhaful bil jahl. Dan kebodohan itu bisa melemahkan keimanan. Orang bodoh itu imannya lemah. Tapi kalau bodohnya bodoh karena ngikut guru, alhamdulillah. Ini yang dimaksud ini bodoh nggak mau ikut sama guru.
Maka orang Indonesia itu alhamdulillah banyak yang bodoh. Artinya bodoh itu apa? Ikut sama